Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Thumma salatan wa salaman ala rasulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah salat tarawih yang berbahagia. Malam hari ini untuk santapan rohani kita akan beri judul tanda amal dikabulkan Allah. Apa anak? Tanda tanda amal dikabulkan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap manusia urang nambakojo tentu mengharapkan hasil. Nanelo. Petani mengharapkan panennya berhasil, kan ya? Tukang mengharapkan upah yang memadai. Pedagang berharap untung yang banyak. Begitu juga pegawai mengharapkan gaji. Nah, di dalam beramal, kita juga mengharapkan sesuatu dari Allah SWT. Apa yang kita harapkan ketika kita beramal? Yang kita harapkan adalah amal kita diterima oleh Allah SWT. Kan ya? Selain pahala, kita berharap amal kita diterima oleh Allah SWT. Nggak awak aja Bu, ya, tidak kita saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengharapkan amal beliau diterima oleh Allah SWT. Apa buktinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melazimkan, membiasakan setelah sholat subuh berdoa. Nah, ada anak-anak yang tahu apa doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah salat subuh? Hah? Ada? Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melazimkan setiap setelah selesai salat subuh berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Apa artinya itu? Rasulullah SAW selalu berdoa, ya Allah, kami meminta kepada Engkau yang pertama ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan thayyiban, rezeki yang baik, halal lagi baik. Yang ketiga, amalan mutaqabbala, amal-amal yang diterima. Rasulullah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah, apa doa beliau? Itu termaktub di dalam Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah taqabbal minna amal-amal kami, karena sesungguhnya Engkau Sami'ul Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Rasul Nabi Ibrahim mengharapkan amalnya diterima oleh Allah SWT. Apolea tawa. Zaman dulu tanda amal itu diterima oleh Allah SWT langsung dinampakkan. Contohnya adalah ketika anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Dalam riwayat dikatakan Habil dan Qabil itu ketika akan menikahi saudara kembarnya, karena waktu itu kan yang hidup cuma berempat, 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah kebetulan saudara Qabil kok anca, ya. Jadi yang Qabil kok naknya saudara kembarnya juga. Kalau saudara kembar Habil biasa-biasa ajanya. Nah, untuk lebih fair, lebih adil, kemudian Nabi Adam alaihissalam memerintahkan 2 anaknya ini untuk berkorban. Nah, maka kemudian Habil berkorban karena dia adalah peternak, seorang peternak, berkorbanlah dia dengan binatang ternak yang gemuk. Sedangkan Qabil karena dia seorang petani, nah, dia berkorban dengan hasil-hasil taninya. Cuma sayangnya dia memberikan hasil tani nanda elok. Nah, jadi singkat cerita saat itu korban-korban itu diletakkan di atas bukit. Nah setelah beberapa lama korban Habil yang berupa binatang ternak tadi disambar oleh api. Nah itu pertanda kurban amal dari Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau dulu canda tuh ya, amal lawa tentu langsung diterima atau enggak. Nah kalau kini mungkin enggak bisa lah contoh itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu apa kira-kira tanda amal kita diterima oleh Allah SWT? Yang pertama, tanda amal kita diterima oleh Allah SWT adalah saat kita berdoa langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Ada orang yang berdoa langsung dikabulkan oleh Allah? Di zaman dahulu ada. Dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW, awak mungkinlah kodok aja mendengar kan. Kisah tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Ya, maksudnya dalam gua betadul, tiba-tiba jatuh batu kan itu. Kemudian 3 orang ini kemudian berdoa melalui amalnya. Yang istilahnya kita kenal sekarang itu dengan tawassul. Tawassul memperenterai permintaan kepada Allah dengan amal baik kita. Nah, jadi itu ada zaman dulu. Ya, ada zaman dulu. Jadi mendoa dengan beramal memberi makan orang. Nah, mendoa istilahnya itu kan. Mendoa bagi makan orang itu bagian dari praktek tawassul. Amal awak yang buat yang elok awak antar kepada Allah SWT untuk mengabulkan doa. Itu terjadi di zaman dulu. Nah, siapa yang tahu 3 amalnya itu secara ringkas karena kita tidak akan ceritakan. Yang pertama 3 amal yang langsung diterima oleh Allah doanya gara-gara amal itu adalah 1 berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua menghindari maksiat. Dalam ceritanya itu seseorang itu pernah menghindari untuk berbuat zina. Yang ketiga pemimpin yang amanah. Ya, pemimpin yang amanah, ada seorang pengusaha karyawannya mau pulang dititipkannya lah hewan ternaknya. Beberapa tahun kemudian ternyata hewan ternaknya berkembang, kemudian dia kembali, hewan ternaknya itu udah beranak pinak. Kalau ini udah amanah, aja di bayinya ya. Tapi karena dia amanah diberikan semua hasil
kembang biak dari ternaknya itu. Nah, itu 3 amal. Bisa kita contoh. 3 amal itu ketika dibawa kepada Allah SWT untuk berdoa, meminta sesuatu langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi tanda amal kita diterima oleh Allah yang pertama adalah doa kita langsung dikabulkan oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, tanda amal kita itu makbul adalah banyak orang yang mencintai awak, banyak orang yang menyayangi awak. Ya. Kenapa? Karena ketika orang berbuat kebaikan, Allah itu dalam sebuah hadis mengatakan, Allah menyeru, mengabarkan kepada seluruh penduduk langit melalui malaikat Jibril. Dikabarkan oleh malaikat Jibril, si fulan itu orang yang baik. Ya. Si fulan itu orang yang baik. Maka Allah saja menyayangi dia, maka sayangi dia. Nah, orang yang Allah SWT, banyak orang yang suka. Karena Allah yang menyuruh. Banyak orang yang suka. Jadi kalau aso-aso di awak, banyak orang tidak suka ke awak. Ah, itulah salah satu tanda-tanda amal awak tidak diterima tu doh. Carilah apa penyebab amal awak tidak diterima. Ah, di lain kesempatan mungkin awak sampaikan juga kenapa amal tidak terima. Ya. Tanda yang kedua, banyak orang yang mencintai dan menyayangi kita. Nah, itu tanda amal awak diterima. Yang ketiga, orang yang amalnya diterima oleh Allah SWT, tandanya adalah dia bersemangat melakukan amal soleh. Karena hatinya telah makin bersih. Semakin bersemangat mengerjakan amal soleh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah puasa isu, lah sudah puasa isu, lah sudah ya yo, ndak bersemangat awak beramal dah. Tu ragu awak puasa awak diterima tu, ya ragu awak tu. Karena tanda amal itu diterima, kita bersemangat, ya. Bersemangat kita melakukan amal soleh. Orang yang bersemangat itu berarti telah bersemi iman di hatinya, sehingga ia terdorong untuk selalu berbuat baik. Allah SWT berfirman dalam surat Muhammad ayat 17, wallazina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Apa kata Allah? Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, Allah tambahkan hidayah baginya dan kami berikan ketakwaan kepadanya. Jadi orang-orang yang telah mendapat petunjuk itu Allah tambah hidayahnya dan kasih ketakwaan kepada dirinya. Nah, yang keempat, tanda amal kita diterima adalah kita tidak akan kembali berbuat dosa setelah mengerjakan ketaatan. Orang yang amalnya diterima oleh Allah SWT tidak akan balik juga berbuat jahat dah. Ya, tidak akan balik juga berbuat jahat. Jadi kalau ada hal-hal setelah Ramadan ini yang dulu merupakan kejahatan, tu awak kojuan je leh, sudah ayo. Berarti amal kita tidak diterima oleh Allah. Yang kelima, tanda orang amalnya diterima oleh Allah SWT adalah dia makin mencintai orang-orang yang soleh dan mencintai kesolehan, serta membenci kemaksiatan dan pelakunya.
Jadi orang-orang yang amalnya diterima oleh Allah SWT, pasca dia berbuat amal itu, setelah dia beramal itu, lingkungannya juga akan berubah. Kalau salamoko awak bergaul dengan orang-orang yang kurang elok, nah, tibonya raso di hati, ndak nak nih bergaul dengan orang-orang tu leh, ndak suka leh. Kemudian kita lebih suka bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kalau orang-orang soleh di mana tempe? Salah satunya adalah di masjid. Jadi orang-orang yang amalnya diterima oleh Allah SWT, maka dia akan lebih sering ke masjid. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu ada 5 tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, tanda-tanda ini Bapak Ibu bukan untuk awak tengok dari orang lain doh. Lah, jadi tanda-tanda kok bukan untuk awak tengok dari orang lain. Oh, si anu tuh lain diterima amalnya tuh ndak, awak tengoknya sudah ayo kok. Bukan itu. Tanda-tanda ini adalah untuk kita lihat ke dalam diri kita. Wak tengok diri awak sudah kok. Wak tengok diri awak sudah ayo kok. Lain dari nan limo kok di awak ndak. Kalau ndak kan ke limo-limonya, diantaronya lah. Nah, jadi ndak tuh nengok orang, ya. Kan awak kok sukanya nengok orang. Biasa aku saji. Kini lah jarang. Woi, ndak terima apa soalnya. Ndak itu dah. Awak berkaca ke diri kita. Ini patokan 5 tanda-tanda ini, patokan yang akan kita pakai nanti pasca Ramadan. Apakah amal kita diterima oleh Allah SWT? Ada ndak nan 5 ke dia awak. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada malam hari ini nanti oleh Allah SWT diterima amal ibadah puasanya dan mendapatkan, merasakan 5 tanda-tanda amal diterima oleh Allah SWT. Oke, mungkin itu santapan rohani kita pada malam hari ini. Nah, untuk kuis. Nah, untuk kuis, kini siapa yang nio tagak untuk menjawab pertanyaannya? Lu tahu leh. Tapi ada enggak yang berani tagak? Ada. Tagak. Siapa yang dulu? Tagak psikolog. Nah, berani ya? Pertanyaannya. Ya. Pegang. Pertanyaannya, sebutkan satu saja dari tanda amal kita diterima oleh Allah SWT. Tadi kan 5 itu kan? Cek aja. Berbuat amal baik pada di luar bulan Ramadan. Berbuat baik di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Berbuat baik di luar bulan Ramadan. Mungkin kurang tepat, tapi maksudnya wak pahami ya Bapak Ibu. Yang lebih tepatnya ya, setelah puasa ini nanti kita tetap berbuat baik. Nah, ya, itu tanda amal awak diterima Allah. Ya. Mantap. Terima kasih. Lah, yang produksi ada. Ada ya. Togak. Togak dulu. Cepet. Ada yang berani nak? Kalau tidak berani, pertanyaan aja lah. Sebutkan doa Rasulullah yang dilazimkan setelah salat subuh. Ayo.
Ah, ah. Allahumma Allahumma inna inna nas'al nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mantap. Betul ya? Ya. Ya. Nah. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.